Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan penuh rasa syukur. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang sesuatu yang sering bikin kita bingung. Bayangkan begini, kita semua percaya bahwa buah adalah makanan sehat, betul kan? Rasanya segar, penuh vitamin, dan katanya bisa bikin tubuh makin kuat. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa ada buah-buahan tertentu yang justru bisa membahayakan kesehatan ginjal, terutama kalau dikonsumsi berlebihan? Iya, tidak semua buah aman bagi semua orang. Dan kalau Anda punya masalah ginjal atau fungsi ginjal yang sudah menurun, ada beberapa buah yang justru bisa memperburuk kondisi. Beberapa waktu lalu, saya bertemu seorang pasien bernama Pak Joko. Usianya 58 tahun, beliau sudah lama mengidap hipertensi dan baru-baru ini diketahui fungsi ginjalnya menurun. Pak Joko bilang kepada saya, "Dok, saya sudah jaga makan, gorengan saya hindari, minum obat teratur. Tapi kok fungsi ginjal saya tetap turun ya? Padahal saya rajin makan buah, hampir tiap hari pepaya, pisang, sama jeruk." Nah, dari ceritanya saya jadi tahu bahwa banyak orang tidak sadar ada buah yang harus dibatasi saat ginjal mulai bermasalah. Dan disinilah pentingnya kita tahu buah mana yang aman, mana yang beresiko. Sebelum masuk ke daftar buah, mari kita pahami dulu peran ginjal. Ginjal itu ibarat penyaring tubuh. Ia bekerja membuang racun, kelebihan cairan, dan mengatur kadar mineral penting seperti kalium, fosfor, dan natrium. Kalau ginjal sehat, kita bisa bebas makan banyak jenis makanan, termasuk buah. Tapi kalau fungsi ginjal sudah menurun, maka mineral yang biasanya dibuang bisa menumpuk, dan inilah yang membahayakan. Mari kita mulai dari buah pertama yang sering disalahpahami, pisang. Pisang itu buah yang kaya potasium atau kalium. Kalium sangat penting untuk kesehatan jantung dan otot, tapi pada pasien dengan ginjal lemah, kadar kalium bisa menumpuk dalam darah karena ginjal tidak sanggup membuangnya. Akibatnya, bisa timbul gangguan irama jantung, lemah otot, bahkan henti jantung mendadak. Saya sering ingatkan pasien, pisang itu sehat, tapi tidak aman jika dikonsumsi berlebihan pada penderita penyakit ginjal kronis. Buah kedua ini adalah jeruk dan keluarga sitrus seperti lemon, limau, atau grapefruit. Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C. Namun pada penderita gangguan ginjal, konsumsi vitamin C berlebih bisa berubah menjadi oksalat dalam tubuh. Oksalat inilah yang bisa membentuk batu ginjal. Saya pernah punya pasien, seorang ibu berusia 63 tahun yang rutin minum perasan jeruk setiap hari. Beliau berpikir itu cara sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi setelah beberapa bulan, beliau datang dengan keluhan nyeri pinggang hebat. Ternyata ada batu ginjal. Kuncinya bukan melarang jeruk sama sekali, tapi membatasi sesuai kondisi ginjal masing-masing. Buah ketiga ini sering jadi favorit banyak orang, durian. Durian dikenal tinggi kalium, tinggi lemak, dan tinggi gula alami. Pada ginjal sehat, tubuh mungkin masih bisa menanganinya. Tapi pada ginjal yang sudah bermasalah, durian bisa jadi musuh besar. Kadar kalium yang melonjak bisa memicu gangguan jantung. Kandungan gulanya juga meningkatkan resiko diabetes yang justru salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Saya pernah bercanda dengan pasien. Durian itu buah yang nikmat tapi juga penuh resiko. Jadi kalau ginjal sudah lemah, lebih baik tahan diri daripada menyesal di kemudian hari. Jadi sahabat sehat, 3 buah ini, pisang, jeruk, dan durian, bukan berarti sepenuhnya beracun. Tapi pada orang dengan fungsi ginjal menurun, konsumsinya perlu sangat hati-hati. Apa yang bisa dilakukan? Periksa fungsi ginjal secara rutin, terutama bila ada riwayat diabetes atau hipertensi. Diskusikan dengan dokter atau ahli gizi buah apa saja yang aman dikonsumsi sesuai kondisi Anda. Jangan berlebihan, bahkan pada buah yang dianggap sehat sekalipun. Sahabat sehat,
Ingatlah bahwa tidak ada makanan yang 100% baik atau 100% buruk. Semua tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Kalau ginjal sehat, buah bisa jadi sahabat terbaik. Tapi kalau ginjal sudah lemah, beberapa buah bisa jadi beban. Jadi pesan saya, dengarkan tubuh Anda, periksakan kesehatan secara rutin, dan konsumsi makanan dengan bijaksana. Karena kunci panjang umur bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana kita menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga Anda semua sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya.